polisi juga ikut campur, polisi gampang dibohongi. Mereka membohongi polisi, entah apa yang dikatakan, tapi polisi melakukan membuat surat penangkapan. Kawan-kawan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat aneh dan konyol dalam hubungannya dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan sampai dengan taraf Mahkamah Agung. Jadi yang terjadi adalah putusan pengembalian gaji sejak bekerja dari awal sampai sekarang, itu puluhan tahun namanya, dan ganti rugi pencemaran nama baik. Tante Indra Priawan, Mintarsih, mengungkap babak baru kasus dugaan penggelapan saham Bluebird yang pernah viral 2023 lalu. Lewat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mintarsih diminta mengembalikan gaji dan uang tunjangan yang diberikan Bluebird selama dia bekerja, jumlahnya mencapai 40 miliar rupiah. Mintarsih pun mengungkapkan keprihatinannya terhadap putusan pengadilan tingkat kasasi yang menimpanya. Ia digugat oleh perusahaan taksi terkenal dan harus membayar ganti rugi senilai 140 miliar rupiah. Keputusan ini sangat tidak adil dan janggal, ungkap Mintarsih. Pada tahun 2016, pengadilan memutuskan Mintarsih harus mengembalikan gaji sebesar 40 miliar rupiah dan membayar denda imaterial sebesar 100 miliar rupiah atas tuduhan pencemaran nama baik. Denda imaterial sebesar 100 miliar rupiah sangat tidak masuk akal. Apakah ada bukti yang mendukung tuduhan ini? Tanya Mintarsih. Mintarsih menjelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh adik kandungnya, Purnomo Prawiro, yang juga direktur di perusahaan taksi tersebut. Gugatan ini bermula dari keterangan seorang saksi yang menyebut Mintarsih kurang berprestasi selama bekerja di perusahaan tersebut. Anehnya, saya sudah bekerja selama 27 tahun, kenapa baru di tahun terakhir disebut tidak berprestasi? Tanyanya dengan kecewa. Mintarsih juga mengkritik keputusan kasasi yang hanya berdasarkan satu saksi dari penggugat. Dari 4 saksi yang diajukan penggugat, hanya satu yang mengatakan saya tidak berprestasi, sementara 3 saksi lainnya tidak mengatakannya, jelasnya. 5 saksi yang diajukan Mintarsih justru mengakui kinerjanya yang berprestasi. Ada sesuatu yang sifatnya ban prestasi, ini kan bukan hutang piutang, tapi ban prestasi. Kalaupun ban prestasi itu benar, itu tidak pernah ada yang diturunkan ke anak turunan. Tapi kali ini dari saya diturunkan ke anak turunan. Apa bahayanya? Bahayanya adalah bahwa ini jurisprudensi. Jadi sewaktu-waktu siapapun yang salah bisa menggunakan putusan yang sudah disahkan. Mintarsih juga menjelaskan bahwa desain komputer di perusahaan adalah hasil kerjanya, dan ia sering diundang oleh Hidiem sebagai pembicara dalam seminar. Level pekerjaan saya di perusahaan ini diakui oleh Hidiem, tegasnya. Yang saling tidak mengenal, yang menyetorkan uang modal mereka. Disetor bersama-sama. Tapi sejak 1982, satu persatu tergeser. Bisa dibayangkan, sudah menyetor modal, tergeser pada saat Bluebird sudah jaya. Kemudian yang kedua juga demikian. Kalau yang ketiga, caranya lain lagi. Itu dilakukan penganiayaan yang oleh pengadilan tidak diakui sebagai penganiayaan, yang dilakukan secara rame-rame terhadap pemegang saham yang pada saat itu berusia 74 tahun wanita. Jadi 13 hari setelah bapaknya meninggal, anak dan istrinya dianiaya. Dianiaya oleh siapa? Oleh Purnomo, istrinya, anaknya. Dan mantunya ikut juga menyaksikan. Mantu yang sekarang Mintarsih juga mengisahkan perjalanan karirnya di perusahaan taksi milik keluarga, yang dimulai pada tahun 1971. Saya mulai bekerja tanpa gaji, karena perusahaan masih baru.
Bahkan setelah diangkat sebagai direktur pada tahun 1986, saya tetap tidak digaji, ungkapnya. Ketika akhirnya diberi gaji, masalah muncul ketika Purnomo menggugatnya pada tahun 2013. Akhirnya, PT Bluebird Taksi dikuasai oleh Purnomo dan putra-putra kakak kandung saya, termasuk Indra Priawan yang beristri Nikita Willy, yang terkenal sebagai wisatawan mancanegara yang super hebat, super mewah. Sekarang kita lihat lagi bagaimana kan PT Bluebird. Apakah sah? Apa bisa membuka? Di sini saya bawakan buktinya. Jadi PT Bluebird tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebelumnya dulu terdaftar tahun 71, tiba-tiba tengah-tengah entah dengan cara apa dihapus. Hapus itu hanya bisa atas permintaan menaikkan saham. Tapi kalau saya tidak pernah memberikan persetujuan untuk dihapus. Dan ini tiba-tiba dihapus, bisa kita lihat di sini. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan PT Bluebird Taksi tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah jelas sekali. Tapi kenapa kok bisa berlanjut? Mestinya kalau sudah tidak terdaftar, artinya ilegal. Belakangan baru dilegalkan kembali. Kenapa dibuat ilegal? Karena ada kepentingan, yaitu merek dagang mau dicuri dan sudah dicuri. Kemudian nama dipakai, padahal nama tidak boleh dipakai dengan nama yang mirip. Ini kan PT Bluebird Taksi didirikan PT Bluebird dan menggunakan semua fasilitas PT Bluebird. Kenapa bisa dilakukan? Karena perusahaannya dibuat ilegal. Tapi kenapa? Itu langkah pertama. Kenapa kok itu bisa tetap berjalan? Itu sudah suatu yang aneh. Kemudian kita lihat dari segi gaji. Gaji itu pada saat saya pada saat awal berdirinya, saya diminta untuk membantu dengan lengkap, membantu saudara-saudara kandung saya pria untuk bekerja, dan mereka tidak ikut bekerja. Itu riwayat awalnya. Dan jadi akhirnya saya tidak diberi gaji dengan alasan nanti anak-anak saya akan diberikan semua gaji karena saya sekarang tanpa Bluebird, kehidupan saya sudah berkecukupan. Memang saya ada beberapa pekerjaan sampingan. Jadi misalnya saya sekali-sekali ke luar negeri sebagai temporary mental health advisor WHO, terus sekali-sekali juga ke luar negeri sebagai Vice President International Council on Alcohol and Addiction Disease. Jadi suami juga bekerja sebagai dokter. Jadi memang betul dari sudut itu saya wajar harus mengalah. Tapi seharusnya kan tetap diberikan gaji karena dijanjikan. Lalu dan bahkan awalnya tanpa posisi. Sejak 1986 akhirnya saya sudah tidak tahan lagi, mau mundur, diberikan posisi sebagai direktur. Tapi walaupun diberikan posisi tetap tidak digaji. Tahun 2000 diberikan gaji. Saya pikir, oh sudah terjadi perdamaian. Ternyata itulah malapetaka bagi saya yang terjadi sekarang. Apa malapetakanya? Pada tahun 2013, seluruh gaji yang pernah saya terima harus dikembalikan. Ini putusan pengadilan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Apakah itu wajar? Apakah ada gaji yang harus diterima kembali? Harus dibayar kembali? Kalau mau, kalau saya tidak berprestasi, pecat saja dari awal. Tapi apa buktinya bahwa saya tidak berprestasi? Sekarang sistem komputerisasi di Bluebird itu dibuat oleh saya. Sistem program komputer. Lalu kalau memang betul saya tidak berprestasi, pecat saja karena ini posisi yang terlalu berbahaya. Perusahaannya bisa hancur jika saya tidak bekerja dengan baik. Tapi dari banyak hal saya buktikan saya bukan orang yang tidak berguna dan demikian rendahnya, sehingga
pada tahun 2013 ada seorang sekretaris direksi yang mengatakan saya kurang berprestasi. Berdasarkan itu seluruh gaji saya harus dikembalikan. Dan bukan hanya itu, anak-anak saya harus ikut menanggung. Karena apa? Karena suami almarhum ahli waris harus ikut menanggung. Mana ada. Jadi ini kan suatu, kalaupun itu benar, itu sah, itu bukan prestasi, bukan hutang piutang. Tidak bisa anak turunan harus membayar kembali. Berapa? 140 miliar. Jadi bisa dibayangkan betapa parahnya yang terjadi di pengadilan yang sangat konyol. Lalu kita lihat lagi kerugian nama baik. Apakah, coba kita di jalan tanya, apakah nama baik Bluebird jatuh? Apakah sekarang sudah bangkrut karena saya? Kan ternyata berkembang. Cuma saham saya sudah diambil. Jadi itu yang saya gugat juga di kepolisian yang sampai sekarang belum selesai. Lalu salah satu alasan lagi adalah bahwa Bluebird tidak diberi rekening oleh bank, nomor rekeningnya itu tidak ada. Kenapa? Tidak terdaftar kok. Lalu kenapa kok saya yang salah? Yang salah kan Bluebird, bukan saya. Kok saya harus membayar 100 miliar? Dari mana? Apakah ada bukti? Kan seharusnya ada bukti. Mencemarkan nama baik, bank juga memberikan bukti. Karena pencemaran nama baik, maka tidak diberikan nomor akun. Jadi di sini saya anggap sudah keterlaluan anehnya. Karir pribadi sudah saya korbankan demi untuk demi untuk saudara-saudara, karena mereka pada saat itu masih melanjutkan sekolah, sedangkan saya sudah lulus. Karena saya proses sekolahnya lebih cepat daripada mereka. Saya proses di SMA saja saya jual loncat sehingga lebih cepat selesai. Jadi di sini yang terjadi adalah air susu dibalas dengan air tuba. Tadi sudah saya persoalkan putusan pengadilan, juga nama baik, lalu nomor rekening tadi sudah. Sekarang kita kembali teguran eksekusi. Ini saya juga bawa buktinya, karena ini juga semuanya aneh. Siapa bisa percaya sih kalau saya tidak memberikan bukti? Jadi ini eksekusi. Surat panggilan teguran, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini ditulis telah memanggil dengan resmi kepada ahli waris dari almarhum Dudung Abdul Latif, itu suami, yaitu anak saya, dua-duanya dipanggil. Kok lucu? Apakah pernah terjadi? Apakah di kemudian hari nanti siapa yang dihukum mati, anak turunannya bisa ikut dihukum mati? Karena di sini juga ini jurisprudens, ini apa ya? Putusan Mahkamah Agung boleh dipakai oleh orang lain. Misalnya saya mau mengambil harta orang lain, saya beritahukan, saya kemudian kebetulan perusahaan saya, direkturnya kita persoalkan saja sampai semua harta harus dikembalikan. Kan itu juga terlalu aneh gitu. Tapi inilah yang terjadi. Lalu kita lihat lagi apa yang terjadi. Di sini ada teguran agar dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak tanggal teguran, putusan pengadilan negeri harus dilunasinya, harus dibayar. Berapa? 140 miliar. Sekarang saya pertanyakan, apa alasannya? Apakah ada suatu bukti? Semua terus dan mereka melakukan kesalahan, saya juga yang kena. Contohnya tadi saya kemukakan bahwa Bluebird taksi tidak terdaftar di Kemenkumham. Itu saya lagi yang salah. Karena siapa yang sebetulnya salah? Kenapa kok saya harus membayar? Jadi sebetulnya saya anggap terlalu konyol. Pengadilannya super konyol, bukan konyol lagi. Tapi sekarang kita lanjutkan lagi. Harta saya pada saat itu
sudah dialihkan secara diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena dibuat di akte notaris tanpa kehadiran saya. Kok bisa saham dilepas tanpa kehadiran saya? Inilah terjadi. Tapi apa yang terjadi dalam gugatan? Saya waktu itu minta mundur sebagai pengurus salah satu PT, bukan di Bluebird Taksi. Akhirnya dikatakan mundur sebagai pengurus di CV juga berarti mundur di Bluebird Taksi. Apa hubungannya? Kok bisa dinyatakan mundur? Ini putusan pengadilan negeri. Jadi sebetulnya semuanya dibuat terlalu aneh. Karena keanehan yang berlebih dan karena sudah mencapai sampai anak turunan saya nantinya akan mungkin akan hidup sangat marah dan akan sampai meninggal karena harus membayar ini. Ya, ini konsekuensinya. Karena itu saya tetap berjuang membebaskan putra putri saya dari penjajahan juga dan juga dari penjajahan pengadilan. Kenapa pengadilan kok mau membuat putusan berdasarkan keinginan Bluebird? Ada apa? Lalu yang paling menyakitkan adalah ahli waris ini. Ahli waris dengan kerugian akibat ban prestasi. Akhirnya saya harus membayar yang hasil karangan Bluebird dan pengadilan. Ada apa? Sekarang terserah. Pengadilan mau menyerang saya siap. Karena saya tidak bisa lagi untuk terlalu mengalah. Karena ini keterlaluan. Jadi saya bayangkan daripada seluruh anak turunan saya harus meninggal dengan kesengsaraan. Saya siap. Mereka mau penjarakan mau apa? Saya siap. Tidak ada jalan lain bagi saya. Sekarang kita bayangkan upaya penculikan dulu. Penangkapan saya oleh Purnomo sudah betul-betul merupakan penekanan batin bagi saya. Tapi itu khusus ke saya. Tapi sekarang ke anak-anak saya, keturunan saya, bagaimana mungkin saya diam? Karena kita lihat korban yang berjatuhannya. Jadi di sini para pendiri sudah satu persatu tergeser. Pendiri pertama tergeser pada tahun 1983, kemudian pendiri kedua pada tahun 1991, kemudian berikutnya dianiaya sampai sekarang tidak berani muncul, tapi pernah mencoba muncul dengan bantuan pengacara yang menggugat sebesar 11 triliun atas saham dan penganiayaan yang terjadi, tapi tetap tidak menang. Lalu sekarang yang bahayanya lagi bahwa sekarang zamannya PHK. Jadi apa yang terjadi putusan ini dapat dipakai oleh pengusaha-pengusaha yang mau mem-PHK karyawan-karyawannya. Sekarang ini sudah sesuatu yang akhirnya membuat penderitaan bukan hanya bagi saya, tapi penderitaan bagi banyak masyarakat dalam hubungannya dengan PHK, dalam hubungannya lagi dengan penggusuran. Kita tahu penggusuran sekarang sudah populer lah, sebentar digusur. Ya, karena hukumnya sudah tidak terkendali, keadilan sudah tidak ada. Jadi sebagai terakhir yang saya harapkan adalah keadilan betul-betul ditegakkan. Kembali keadilan. Itu nomor satu. Dan tidak membuat perkecualian terhadap perkara saya yang sifatnya ban prestasi, yang itu pun terlalu aneh, tanpa bukti yang harus ditanggung dan dibebankan pada turunan saya. Sekarang secara keseluruhan keadilan harus ditegakkan, terutama keadilan terhadap masyarakat yang tidak berdaya, yang sudah mulai berada di bawah ambang toleransi kekuatan jiwa manusia. Mereka sudah tertekan. Jadi tidak ada jalan lain sebetulnya demi masyarakat harus ada suatu gerakan. Ini terakhir, semoga
presiden yang baru memperhatikan bahwa masyarakat sudah terlalu tertekan. Masyarakat level saya tertekan juga, tapi mungkin tidak setertekan dari masyarakat kecil yang akhirnya sulit makan. Demikian penjelasan saya, dan silahkan bertanya. Bu, berarti 140 itu dibagi menjadi 2 gugatan, Bu, ya? Dalam satu gugatan. Jadi satu gugatan itu terdiri dari pengembalian seluruh gaji yang pernah saya terima sejak saya bekerja. Gaji, honor, THR, semuanya. Kedua, karena pencemaran nama baik. Apanya yang dicemarkan? Coba kita tanya ke masyarakat, dan masyarakat yang dipersoalkan. Tanya ke masyarakat, tanya saja di airport, apakah betul itu yang terjadi? Terkait prestasi gimana? Prestasi itu jadi, kalau sekarang saya dikatakan membuat kerugian, itu prestasi. Kalau misalnya, oh saya berhutang, lah itu memang boleh untuk turunannya harus ikut membayar. Tapi kalau prestasi tidak pernah terjadi bahwa harus dibayar, apalagi ini tidak bisa dibuktikan. Buktinya juga ngaco, semua bukti itu ngaco. Contoh saya berikan ya, ada deposito saya pribadi, atas nama saya pribadi, saya cairkan. Yang terjadi perbuatan melawan hukum. Apanya? Terus ini PT Demokrasi tidak terdaftar di Kemenkumham. Siapa yang salah? Kemudian PT Demokrasi tidak berhasil mendapatkan nomor akun di bank. Siapa yang salah? Orang sengaja tidak dibuat tidak terdaftar. Kok siapa yang melakukan? Kok saya lagi yang salah? Jadi siapapun yang salah, mereka yang salah, jadi dibebankan pada saya. Dan sebetulnya ini jauh lebih banyak yang akan saya utarakan lain kali, karena saya tunggu nanti masih ada waktu, maka akan saya utarakan. Kalau tidak, kita mulai dengan tanya jawab. Ini Bu, di tahun 2000 itu kan ada percobaan penculikan. Ya. Sampai saat ini, apakah masih ada itu untuk teror anak-anak sama ibu juga, atau masih ada sampai saat ini? Yang saya merasa masih beruntung bahwa anak saya waktu itu sekolah di luar negeri, akhirnya mereka juga tidak terkena. Saya sendiri yang terkena, tapi akhirnya juga tidak berhasil. Dan kenapa saya tahu adanya penculikan? Karena para penculik ada yang mundur karena tidak mau melakukan pembunuhan. Mereka mengatakan ini pasti pembunuhan. Dibuat penculik 14 orang, kemudian harus dioper ke penculik level berikutnya 4 orang. Karena penculik 4 orang itu profesional, kira-kira apa. Dan karena mereka setelah 1 tahun tidak berhasil, akhirnya tidak diberikan sesuai dengan perjanjiannya. Karena mereka kesel, kenapa perjanjiannya berbeda, hasilnya berbeda, maka mereka membuat pernyataan resmi di pengadilan dan pernyataan resmi di notaris. Jadi, kalau saya mengatakan penculikan itu sah-sah saja karena ada bukti-buktinya, ada bukti legal. Sampai saat ini masih ada teror nggak sih, Bu? Kalau saat ini, sementara ini tidak ada. Tapi teror yang sekarang dijalankan adalah teror teror terhadap uang. Jadi sebelumnya kan juga dicoba, polisi juga ikut campur, polisi gampang dibohongi. Mereka membohongi polisi, entah apa yang dikatakan, tapi polisi membuat surat penangkapan. Surat penangkapan itu dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Sekarang kita tanya ke pengacara, apakah boleh cara itu? Kemudian apa yang terjadi? Harus membawa saya dibawa ke kepolisian dan diselesaikan sampai proses penyidikan selesai. Itu apa? Hanya ada 2, saya teroris atau saya pemasok narkoba. Tapi ini suratnya saya juga ada, saya simpan suratnya. Jadi mungkin setelah itu polisi tidak mau banyak ikut campur, barangkali juga malu juga dibohongin oleh Bluebird. Atas putusan itu
kan bisa dibilang agak menyimpang ya. Apakah Ibu akan mengajukan banding atau saya anggap ini terlalu menyimpang. Jadi pertama, kalau saya ajukan, saya anggap mereka mendapat. Kita lihat dalam beberapa fakta pengadilan itu sama dapatnya lah. Jadi dapat seperti yang terjadi pada Peggy juga lihat sekian lama baru terselesai. Kenapa? Kalau sudah tahu Peggy tidak terlibat, kenapa tidak cepat-cepat sih diselesaikan? Ini kan masuk penjara. Kenapa sekian banyak orang masuk penjara? Sekarang kalau sudah mestinya kan cepat-cepat selesaikan. Sekarang pun cepat-cepat selesaikan karena ada dipenjarakan seumur hidup. tapi dari Ibu sendiri apa ada keinginan untuk mengajukan putusan ini ke Komisi Yudisial? Saya pernah ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial juga sangat mengecewakan bagi saya. Kita nanti akan terbentur pada macam-macam jebakan. Dan akhirnya kita dikalahkan karena jebakan itu. Sekarang di sebelah sini. Lalu langkah selanjutnya? Pertama, supaya diketahui oleh masyarakat umum. Yang saya harapkan pencegahan selanjutnya terhadap keadilan itu dicegah dulu. Karena kalau saya sendiri yang maju, percuma juga. Jadi biar sama-sama lah masyarakat juga sekalian dilindungi dari hal-hal yang terlalu aneh. Karena sekarang dengan sangat mudah kita mau seperti yang suka terjadi, kita mau ambil rumah orang, kita masukkan aja ke penjara, atau kita bikin dia dengan segala alasan untuk digugat mungkin untuk alasan lain, dan akhirnya dia tidak berkutik. Sekarang berarti kan tadi yang seperti Ibu bilang, Nabila dan suaminya sebagai wisatawan jalan-jalan ke luar negeri. Bisa dibilang itu kan Indra kan termasuk salah satu dari pemilik tersebut, jadi bisa dibilang uang jalan-jalannya ke luar negeri terus ini termasuk salah satu dari hak Ibu yang ini perjuangkan. Sekarang kita bayangkan ya, dana triliunan. Coba lihat dari Forbes itu tahun 2014, itu majalah yang sangat dipercaya. Itu kenaikan hartanya bisa 3,3 kali. Sampai akhirnya dia tiba-tiba menjadi nomor 25 terkaya di Indonesia. Itu sama dengan 48% dari Lipo. Bisa dibayangkan kira-kira ada apa. Terus ada lagi majalah Straits Times, itu mempersoalkan masalah uang dari Indonesia yang mengalir. Terus ada lagi koran di Indonesia lebih mempertegas lagi, perusahaan transport terbesar kira-kira siapa, dan kira-kira apa yang terjadi, apakah diambil dari hasil jeripayanya atau diambil dari Uber, apa diambil dari harta saya. Kita harus bayangkan bahwa dia kan Indra Priawan kan belum bekerja. Apakah bisa hanya dari harta Nikita Willy bisa begitu super mewah? Karena itu dianggap termewah kan dulu. Bu, ini kan dan ini sangat fantastis. Tadi kan jadi yang sudah lama ya. Terus proses sidang itu mengikuti nggak sih? Jadi proses sidangnya saya mengikuti sebagian, tidak semuanya. Jadi pada saat awal yang dikatakan ke saya, Ibu tidak perlu takut. Ini suatu gugatan yang terlalu aneh. Betul nggak aneh? Sekarang dari saya ambil, ya sudahlah, lanjutkan saja. Itu pasti saya akan menang. Tapi di tengah-tengah sudah ada suatu tanda yang aneh. Tanda yang aneh, tapi tidak bisa saya kemukakan karena apa? Itu tidak masuk di putusan. Tapi itu suatu kenyataan yang luar biasa anehnya. Tapi yang saya lakukan, terpaksa pengacara saya pecat. Ya. Kemudian masuk gugatan yang tidak sefantasi sebelumnya, tapi 140 miliar. Lalu berikutnya pengadilan tinggi, kembali lagi pengacaranya mengatakan jangan takut,
ini tidak pernah terjadi dan ke ibu pun tidak akan terjadi. Kemudian naik ke MA, waktu naik ke MA saya ikuti cukup banyak komentar yang saya berikan, tapi semua tidak diakui. Contohnya, saya memberikan saksi tidak dianggap. Sekarang bagaimana? Jangankan saya sebagai saksi, penyidikan dari polisi kepolisian itu juga nggak dianggap, apalagi saksi dari saya. Ini fakta yang terjadi dan bisa saya pertanggungjawabkan. Mungkin kalau memang ada yang tak ingin lebih tahu, saya bisa sodorkan lain kali. Tapi kan fakta itu ini akan terjadi dan ini kan sudah ada surat dari pengadilan negeri. Ini memang aneh sekali bahwa ini bisa terjadi. Keanehan itu saya lihat begini, mungkin pada saat awal itu orang juga ragu-ragu, pengadilan masih ragu-ragu. Karena itu putusan pada tahun 2016. Tapi katanya karena ini putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka ketua pengadilan mungkin tidak mau mengeksekusi saya. Akhirnya ganti pimpinan. Terakhir pimpinan yang sekarang dia eksekusi. Jadi mungkin dia menganggap ya dia tidak ikut terlibat. Tapi waktu saya persoalkan, Pak, ini tidak ada bukti apa-apa sama sekali. Kenapa bisa dilanjutkan? Akhirnya jawabannya sederhana. Putusan pengadilan harus dijalankan. Saya tidak mungkin mengembalikan. Sekarang bagaimana saya bisa mengembalikan? Silakan sita. Kalau perlu sita saya tetap akan siap untuk ditahan untuk apapun. Karena ini menyangkut masalah hidup dan mati anak-anak saya. Bisa dibayangkan, saya hidup berapa tahun lagi, tapi anak turunan saya berapa tahun lagi. Jadi siapa yang harus berkorban? Saya yang nekat atau mereka? Kecuali kalau akhirnya pengadilan mengatakan oke, ya ini dibatalkan. Selama tidak dibatalkan, saya tetap dalam keadaan ketakutan bahwa jika saya tidak ada, anak turunan saya akan dikencet. Tapi di sini kembali lagi, jangan menganggap bahwa ini adalah karena dendam adik ke kakak. Ini perebutan uang. Buktinya semua pendiri itu satu persatu mundur. Itu apa artinya? Perebutan uang, ingin menjadi orang yang kaya raya. Buat anak sendiri, apa? Untuk anak. Jadi gini, anak-anak saya tadinya kan tidak tahu, tapi secara bertahap mereka tahu. Tapi saya juga terpaksa menenangkan mereka bahwa saya akan berjuang. Kita tidak tahu apakah betul saya akan kalah. Jadi saya juga memberikan support, tapi mereka juga akan sedikit tahu. Nanti saya akan perkenalkan dengan pengacara yang akan melanjutkan. Sehingga walaupun mereka tidak tahu menau, karena susah kan untuk anak tahu menau kejadian-kejadian pada tahun 2000-an. Ada upaya untuk bersurat ke presiden sendiri kan, karena ini kan kita berbicara ini masalah ketidakadilan ya. Mungkin ada upaya nggak Bu ini untuk seorang ibu yang mungkin bisa dikatakan ini dalam tanda kutip nih didiskriminasikan ya. Di sini saya tidak terlepas dari segi politik, tidak terlepas dari segi siapa backingan mereka. Lalu backingan mereka, apakah saya yakin bahwa jika saya memberikan surat ke presiden, presiden akan membela saya? Karena kenyataannya cukup banyak yang akhirnya presiden kembalikan. Kalau kembalikan ya percuma juga. Tapi yang saya harapkan adalah presiden yang akan datang. Karena itu kalau sekarang saya persiapkan, nanti pas pada saat presiden yang akan datang itu sangat mungkin akan saya surati. Tapi kalau sekarang juga mungkin saja saya surati. Saya belum mengambil keputusan.